Halo! Kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai ringkasan video teman-teman. Demi mempersingkat waktu kita mulai. 1. Hukum Laut Internasional. Materi pertama dimulai dari penjelasannya tentang hukum laut internasional, yang menyatakan pentingnya menjaga keberlangsungan laut untuk kehidupan manusia, dengan menyebut 5 alasan, seperti membantu, bernafas, dan sebagai sumber pangan. Penjelasannya mencakup pengertian hukum laut, termasuk batas laut teritorial dan dasar laut. Sesi pertanyaan disertakan, di mana kita diminta memilih jawaban yang tepat. Contoh, pertanyaannya berikut alasan mengapa kita wajib menjaga laut, kecuali jawabannya membantu pabrik membuang limbah. Materi ini diambil dari Jurnal Hukum Laut Internasional, Universitas Bong Hatta, yang ditulis oleh Ibu Dwi Astusi Parups, HM Home. 2. Sejarah dan perkembangan kemaritiman materi ini mencakup latar belakang, kebudayaan, dan perkembangan masyarakat maritim di Indonesia. Masyarakat maritim di Indonesia memiliki kebiasaan dan kehidupan yang erat kaitannya dengan laut. Budaya maritim ditunjukkan dalam berbagai aspek, seperti bahasa, kepercayaan, seni, pengetahuan, organisasi sosial, politik, teknologi, dan ekonomi. Tradisi perahu tradisional juga menjadi bagian penting dari budaya maritim. Pengelolaan sumber daya laut oleh masyarakat maritim Indonesia didasarkan pada pengetahuan lokal dan sistem pembagian zona. Pembangunan sumber daya manusia, SDM maritim dan penggunaan teknologi informasi menjadi kunci dalam memajukan sektor maritim Indonesia. Program strategis termasuk pengelolaan sumber daya laut secara lestari, peningkatan nilai tambah produk kelautan, pembangunan infrastruktur kelautan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Karakteristik sosial budaya masyarakat maritim. Ringkasannya adalah bahwa video dimulai dengan permintaan untuk berlangganan dan berbagi, diikuti oleh pengenalan pembicara dan latar belakang teknologi yang digunakan. Pembahasan berikutnya adalah tentang sumber daya alam maritim dan potensi Indonesia sebagai negara maritim, termasuk sumber daya alam, strategi geografis, pariwisata laut, perikanan, pelabuhan, infrastruktur maritim, dan hilirisasi. 4. Sumber daya alam kelautan. Ringkasannya adalah bahwa video dimulai dengan permintaan untuk berlangganan dan berbagi, diikuti oleh pengenalan pembicara dan latar belakang teknologi yang digunakan. Pembahasan berikutnya adalah tentang sumber daya alam maritim dan potensi Indonesia sebagai negara maritim, termasuk sumber daya alam, strategi geografis, pariwisata laut, perikanan, pelabuhan, infrastruktur maritim, dan hilirisasi. Video juga mencakup sesi pertanyaan tentang potensi penangkapan ikan dan pengembangan industri perikanan. 5. Pelayaran dan konektivitas kemaritiman. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim merupakan pilar penting dalam menuju negara poros maritim dunia. Infrastruktur pelabuhan, jasa pelayaran, dan laut darat adalah aspek penting dari konektivitas maritim. Pembangunan infrastruktur maritim mencakup pelabuhan, tol laut, logistik, industri, dan pengelolaan sumber daya laut. Konektivitas maritim memiliki manfaat seperti meningkatkan konektivitas antar negara, memperluas pasar, memperkuat ekonomi nasional, memperkuat koneksi antar wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, pelayaran dan konektivitas maritim juga memiliki dampak negatif, seperti penggunaan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. Upaya pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan laut, pengelolaan udara, pengelolaan suara, dan pengelolaan lingkungan diperlukan untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Peran strategis pelayaran dan konektivitas maritim meliputi perdagangan internasional, pengembangan industri maritim, pengelolaan jalur pelayaran internasional, pemberdayaan komunitas pesisir, dan keamanan energi. Kerusakan lingkungan dan mitigasi maritim. Mitigasi maritim penting untuk melindungi lingkungan laut dan memperbaiki kerusakan yang sudah ada. Ini kunci untuk menjaga keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem, pencegahan kerusakan lebih lanjut, keberlanjutan sumber daya kelautan, keselamatan manusia, dan tanggapan terhadap darurat. Dengan tindakan tepat, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk lingkungan laut dan generasi mendatang. 2. Pengenalan teknologi kemaritiman. Teknologi kemaritiman merujuk pada penggunaan dan pengembangan berbagai teknologi dalam konteks kelautan dan perairan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kinerja dalam berbagai aspek yang terkait.
Pentingnya teknologi kemaritiman terletak pada keamanan maritim, transportasi dan perdagangan global, serta ekonomi. Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor maritim dengan luas wilayah laut dan perairannya yang melimpah. Teknologi kemaritiman dapat menyumbang dalam berbagai hal seperti keamanan, transportasi, energi terbarukan, pengelolaan sumber daya laut, dan ekosistem laut. Salah satu keunggulan negara maritim dalam pemanfaatan sumber